warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang saya hormati, hari ini kita berada di awal bulan Ramadan 1445 Hijriah. Doa-doa kita dikabulkan, pemirsa. Kalau kita masih ingat, di penghujung bulan Ramadan tahun lalu, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umur dan berjumpa kembali dengan Ramadan tahun depan. Alhamdulillah, ternyata hari ini kita berada di malam pertama Ramadan 1445 Hijriah. Itu artinya doa dan permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini berada di bulan Ramadan, tamu yang dinanti kedatangannya, tamu yang agung telah tiba bersama kita. Oleh karenanya, pemirsa, tentu beradanya kita di bulan yang mulia ini adalah suatu hal yang patut disyukuri, satu hal yang perlu sekali kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena banyak di antara kerabat kita, sahabat kita, teman kerja kita, tetangga kita, kenalan kita, dan lain sebagainya, mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, telah wafat dan mendahului kita, sehingga tidak diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dan berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Kita bersyukur karena Allah masih panjangkan umur kita dan berjumpa dengan Ramadan. Pemirsa, Ramadan adalah anugerah dan karunia besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang beriman. Bulan ini adalah salah satu representasi bentuk kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang senantiasa setia untuk tunduk, menyembah dan taat kepadanya. Bulan ini, pemirsa, menjadi sarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang beriman kepadanya untuk membakar berbagai dosa atas maksiat yang telah dikerjakan. Tujuannya adalah agar orang-orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, diberinya kita kesempatan kembali untuk bertemu dengan tamu agung yang dinanti ini, hendaknya dapat kita manfaatkan dengan maksimal dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita biarkan Ramadan yang telah Allah berikan kepada kita lewat begitu saja tanpa keuntungan besar yang bisa kita peroleh. Maka dari itu, pemirsa yang saya hormati, perlu ada perencanaan yang optimal agar Ramadan kali ini membuahkan hasil yang memuaskan dan menggembirakan. Paling tidak ada 6 hal yang perlu kita rencanakan, yang perlu kita optimalkan selama bulan Ramadan. Apa saja, pemirsa? Yang pertama adalah wujudkan puasa yang berkualitas, yaitu puasa yang tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum,
dan tidak berhubungan suami istri yang hanya sebatas tidak membatalkan puasa secara fisik saja, tetapi hendaknya panca indera kita juga turut berpuasa. Mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, pendengaran kita, hati kita. Maka hendaknya semua harus turut berpuasa, pemirsa. Ya, karena jika ini tidak kita lakukan, maka puasa yang kita kerjakan akan sia-sia dan tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waspadalah pemirsa sekalian, ya, terhadap mata kita, terhadap mulut kita, terhadap telinga kita, terhadap tangan, kaki dan pikiran kita, yang semuanya dapat menghempaskan dan menjadikan amal yang kita lakukan di bulan Ramadan menjadi abu yang berterbangan, tidak tersisa sedikit pun. Ini yang pertama. Yang kedua, ayo kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim dengan penuh semangat yang membara selama sebulan ini, pemirsa. Ya, capai target khatam Al-Quran, membacanya secara berulang-ulang di bulan Ramadan. Tadaburi isi kandungan Al-Quran, ikuti berbagai kajian yang menelaah isi Al-Quran, dan amalkanlah dalam keseharian kita. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah pilih dan muliakan Ramadan karena dia waktu turunnya Al-Quran. Yang ketiga, pemirsa, ayo kita jaga salat tarawih, tahajud dan witir kita pada setiap malamnya, ya, baik secara berjamaah maupun secara sendirian. Jangan, pemirsa, jangan tinggalkan walau sehari pun, walau satu malam pun tanpa melaksanakan salat malam yang penuh manfaat ini. Terlebih lagi di sepertiga malam ketika kita sedang akan sahur, ya, itu adalah waktu-waktu yang sangat mustajab, waktu-waktu yang sangat primer, ya, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan waktu ini untuk melakukan qiyamul lail. Yang keempat, perbanyak doa dan istighfar di saat waktu setelah menunaikan sholat, di saat berbuka puasa, dan di waktu sahur, pemirsa. Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya kebaikan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk pasangan hidup kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, untuk komunitas kita, untuk tempat pekerjaan kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa dan negara kita, untuk saudara-saudara kita di belahan bumi yang lainnya, dunia Islam, di Palestina. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu, jangan bimbang untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan manusia lainnya, karena doa itu nanti akan berbalik manfaat dan kebaikannya untuk diri kita sendiri. Nah, bulan Ramadan adalah bulan doa, maka mintalah kepada Allah. Ya, apapun minta, Allah senang kepada hambanya yang meminta kepadanya. Yang kelima, pemirsa, keluarkan dan bagi rezeki yang kita peroleh melalui hasil bekerja, hasil berdagang, hasil investasi, dan sumber-sumber halal lainnya di bulan Ramadan. Keluarkan, ya, kirimkan kepada mereka uang atau makanan. Bagi orang-orang yang kesulitan ekonominya, pemirsa, baik mereka yang meminta secara terang-terangan maupun yang tidak meminta, yang tersembunyi, yang menyembunyikan dirinya dalam kesulitan, maka kita kirimkan kepada mereka bantuan ekonomi, uang zakat kita, uang sedekah kita, makanan untuk mereka berbuka puasa buat diri dan keluarganya. Ya, terlebih lagi di saat seperti sekarang, pemirsa. Ya,
ketika harga-harga kebutuhan pokok semuanya naik, maka tentu ini akan membuat mereka semakin sulit. Dan kita perlihatkanlah kepedulian terhadap saudara kita. Yang keenam, mari kita optimalkan 10 hari terakhir di tanggal 20 sampai 30 Ramadan, pemirsa. Ya. Dengan apa? Dengan berjuang, dengan penuh semangat, berjibaku, melakukan iktikaf, melakukan zikir, melakukan doa dan munajat di masjid, di musola, di tempat-tempat ibadah kita, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan kemesraan dan romantisme yang kuat dan indah dengan membangun komunikasi antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan melakukan khalwat, berdua-duaan, melalui ibadah, melalui zikir, melalui doa di malam-malam 10 hari terakhir. Ya. Raih, pemirsa, mari kita upayakan merengkuh anugerah besar yang Allah sediakan di 10 malam yang terakhir, berupa bonus malam ketetapan atau Lailatul Qadar yang ganjaran pahalanya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Apabila, pemirsa, 6 hal ini dapat kita lakukan dengan baik, dengan penuh konsistensi terukur, maka insya Allah pribadi takwa yang mulia akan terwujud dalam diri kita. Pribadi yang senantiasa menjalin hubungan kuat dan intens dengan Tuhannya. Pribadi yang selalu memperhatikan dan mencari harta yang halal, harta yang baik, harta yang berkah dalam hidupnya. Pribadi yang gemar melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam kesehariannya. Pribadi yang sangat peduli dan berupaya memberikan manfaat besar bagi sama manusia, hewan, tumbuhan, dan alam tempat hidupnya. Inilah yang akan terwujud ketika kita senantiasa mengupayakan 6 hal ini dalam Ramadan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam hadisnya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya adalah barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pemirsa yang saya hormati, selamat berpuasa dan menikmati hidangan ibadah di bulan Ramadan. Semoga semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita menjadi insan yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Faqir Muhammad Rubiayati wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.